Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Auna Istijabatu Marfu'ah, 2. Miratus Solikah, 3. Maulaleni Setioningsih, dan yang terakhir saya sendiri Aina Erpinafisa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendanaan jangka pendek. Di dalam PowerPoint ini disajikan banyak hal, yaitu yang pertama, pengertian pendanaan jangka pendek. Yang kedua, tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Yang keempat, evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Dan yang terakhir, perbandingan dari 2 jurnal ilmiah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek sendiri merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang pendek. Maksud dari kata pendek di sini adalah tenggat waktunya, yaitu hanya mencapai 1 tahun saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah pendanaan spontan. Ada beberapa contoh jenis pendanaan yang spontan, yaitu utang dagang dan rekening-rekening akrual. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. Jenis lain dari kategori ini adalah rekening akrual seperti utang pajak dan utang upah. Utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam 1 tahunnya. Contoh dari pendanaan yang spontan. Upah dihitung harian sebesar 20.000 per hari. Pekerja masuk tetapi gaji dibayarkan pada akhir bulan, misal 30 hari. Selama 30 hari pertama, perusahaan praktis memanfaatkan utang yang diberikan oleh pegawai tersebut sebesar 20.000 dikali 30 sama dengan 600.000. Jika penjualan meningkat, kemudian meminta pekerja untuk bekerja lembur, misal menjadi 1,5 kali lebih lama dibandingkan dengan situasi normal. Kenaikan gaji dihitung proporsional. Gaji yang baru menjadi 1,5 dikali 600.000 sama dengan 900.000. Dengan demikian, terjadi kenaikan gaji sebesar 300.000 mengikuti kenaikan penjualan. Dalam contoh ini, terjadi kenaikan utang gaji dengan jumlah 300.000. Dengan kata lain, perusahaan memperoleh tambahan sumber dana sebesar 300.000. Kemudian, pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan tidak berubah secara otomatis. Sebagai contoh, utang dari bank tidak akan berubah secara otomatis seiring dengan bertambahnya penjualan. Jika penjualan meningkat dan perusahaan ingin menambah dana dari bank, perusahaan akan mengajukan permohonan tambahan dana ke bank. Kemudian, bank akan mengevaluasi permohonan tersebut dan menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Alternatif lain, jika perusahaan ingin menerbitkan sekuritas, maka perusahaan tersebut harus memproses emisi sekuritas tersebut. Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian menghitung tingkat bunga commercial paper atau CP. Tingkat bunga efektif APR CP dengan rumus teman-teman dapat melihatnya di slide. Seperti itu rumusnya. Kemudian di sini juga ada contoh soalnya. Seperti perusahaan ABC berencana untuk menjual CP dengan nominal 100 juta rupiah dengan jangka waktu 270 hari. Perusahaan berencana membayar bunga sebesar 12% per tahun. Untuk ini perusahaan mengeluarkan biaya dealer dan lain-lain sebesar 100.000. Hitunglah biaya bunga efektif dari CP. Dapat dikerjakan dengan seperti rumus yang telah ada di atasnya ini, dengan diperoleh hasil akhir sebesar 13,35%. Selanjutnya, menghitung tingkat bunga efektif faktoring piutang. Ada 3 rumus yang di sini di PPT dapat teman-teman lihat. Yang pertama, bunga efektif APR dengan rumus yang di atas, paling atas ini. Kemudian rumus bunga nominal, dan yang terakhir rumus nilai pembayaran di muka. Kemudian di sini ada contoh dari
tingkat bunga efektif faktoring piutang. Dengan contoh, sebuah perusahaan memiliki piutang dagang sebesar Rp100.000 untuk jangka waktu 60 hari. Biaya penagihan sebesar 2%, biaya cadangan sebesar 6%, dan bunga sebesar 1% per bulan. Hitunglah biaya efektifnya. Nah, ini ada pengerjaannya yang ada di PPT. Kemudian diperoleh hasil akhir sebesar 25,55%. Materi selanjutnya yaitu evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Untuk menentukan sumber pendanaan jangka pendek mana yang sebaiknya digunakan, manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan cara menggunakan kerangka, strategi pendanaan secara menyeluruh, biaya, ketersediaan, dan fleksibilitas. Yang pertama yaitu strategi pendanaan. Manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, atau konservatif. Masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan strategi yang aktif, manajer keuangan akan menggunakan pendanaan jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Yang kedua yaitu biaya. Manajer keuangan perlu menghitung biaya-biaya pendanaan yang meliputi biaya bunga dan biaya yang lainnya. Biaya aktif yang harusnya diperhatikan oleh manajer keuangan. Yang ketiga yaitu ketersediaan. Suatu alternatif yang barangkali memberikan biaya yang murah dan layak untuk dipilih. Tetapi, apabila perusahaan tidak bisa mengakses alternatif tersebut, maka perusahaan tidak bisa menggunakannya. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Manajer keuangan menginginkan fleksibilitas meskipun melakukan peminjaman, pendanaan spontan atau utang dagang dan juga utang gaji, menyediakan sumber dana yang spontan sehingga bisa meningkatkan kefleksibilitasan. Alternatif utang bank biasanya akan mengurangi kefleksibilitas jika bank menerapkan banyak ketentuan. Pinjaman line of credit bisa meningkatkan fleksibilitas dibanding dengan pinjaman transaksi. Kemudian ini adalah perbandingan dari dua jurnal yang telah kelompok kami buat. Terdapat judul, nama penulis, tujuan penulisan, variabel dengan variabel X1 sampai X4, dan variabel Y, kemudian metodologi penelitian, dan hasil dari kedua belah jurnal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penulisan maupun penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.